اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وتمم تقصيرنا ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, kita awali majlis kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sebuah kenikmatan yang luar biasa, itu bermula dari bangun sahur sampai kemudian kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, pahalanya seperti salat sunnah satu malam. Kita tidak pernah mampu melakukan itu, tapi sayangnya Allah pada umat akhir zaman ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah kurniakan pahala yang sama. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus pelaksanaan salat subuh kita, dan mudah-mudahan nantinya akan menjadi timbangan amalan saleh kita si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tema berkaitan dengan al-a'malul mukhaffifah lil mizan. Ketika kita berlomba untuk menambah amalan saleh kita, dan mudah-mudahan itu nanti menjadi pembangunan amalan saleh kita, di satu sisi kita juga harus memahami bahwa di antara amalan dan perbuatan kita ada yang berpotensi buat timbangan kita menjadi ringan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Jadi ada timbangan yang berat, tapi ada juga timbangan yang ringan. Apa yang menyebabkan timbangan kita itu menjadi ringan? Ada dalam bentuk dosa-dosa kecil, ada dalam bentuk dosa-dosa besar, ada dosa yang menghabiskan semua amalan saleh kita. Nah, karena itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, awalan saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Di dalam riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa muhqiratidz dzunub fa innama mithlu muhqiratidz dzunub kaqaumin nazalu batna wadin faja'a bi'udin wa ja'a bi'udin hatta hamalu an dajju bihi khubzahum wa inna muhqiratidz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Hadis terkenal Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhqiratidz dzunub, hindarkanlah, hati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita dosa, maka ada dua jenis dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi mau disebut dosa besar maupun dosa kecil, sama-sama berdosa, sama-sama melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal ini melawannya terlalu berat, ini melawan Allah tapi dalam bentuk yang lebih ringan. Tapi yang jelas dosa besar, dosa kecil itu sama-sama melawan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa kecil juga jangan diremehkan. Nah, inilah kemudian Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhqiratidz dzunub, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kita merasa dosa kecil ini dosa kecil aja, ya. Tapi nanti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perumpamaannya dosa kecil itu kamatsali qaumin nazalu batna wadin. Dia perumpamaan seperti satu kaum yang turun pada satu lembah, lalu masing-masing membawa kayu bakar. Mereka bakar kayu itu untuk memanggang roti mereka, yang ada malah
rotinya hangus, orangnya pun ikut terbakar. Seperti itulah dosa kecil. Kita merasa cuma dosa kecil saja, nggak bahaya kali lah. Tapi apa kata Rasulullah? Justru kita bisa celaka gara-gara kita meremehkan dosa kecil. Karena itu ada ungkapan para ulama yang mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau segera kita beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada dosa kecil, la saghirata ma'al, tapi kalau terus diulang-ulang, maka dosa kecil itu dia akan seperti gunung. Apa istilahnya? Dosa kecil seperti apa? Lama-lama lama jadi bukit. Gitu. Dosa kecil 10 tahun mana bisa kita bilang dosa kecil lagi? Bertumpuk-tumpuk. Karena itu juga tidak ada yang namanya dosa besar. Setelah melakukan dosa besar, segera orang itu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Teman-teman sekalian, perumpamaan dosa kecil itu begitu. Jadi kita anggap remeh, kita cuma sekedar untuk bakar roti, tahu-tahu orang yang membakarnya yang dibakar oleh api tersebut. Ini yang pertama. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Battal, al-muqirrat idza kathurat sarat kibaran ma'al israr. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ibnu Battal di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa kecil itu sarat kibaran ma'al israr, dia akan menjadi dosa besar kalau terus-menerus kita lakukan dan tidak pernah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan ringannya timbangan kita itu adalah kibarud dzunub, atau yang sering disebut dengan al-kabair, kabairud dzunub. Ya. Yang kita sebut dengan kabairud dzunub atau dosa-dosa besar. Apa yang membedakan dosa besar dan dosa kecil? Ini dosa besar, ini dosa kecil. Dari mana kita tahu ini disebut dosa besar dan ini disebut dengan dosa kecil? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan istilah dosa besar, dosa kecil. Kalau kita baca dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di satu kuburan, lalu beliau mengatakan ada 2 jenazah dan dua-duanya bukan karena melakukan dosa besar. Berarti ada dosa kecil, yaitu satu kencing tidak suci, kencingnya tidak dibasuh, atau najisnya tidak pandai dia menyucikan dari kencingnya. Yang kedua karena dia mengadu domba. Mengadu domba itu ada 2, domba benaran yang diadu, atau sifulan dengan sifulan diadu dan dia jadi provokator. Dua-duanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dosa besar, berarti dosa kecil. Nah, qala Ibnu Hajar, apa kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan perbedaan dosa besar dan dosa kecil? Kullu dhanbin utliqa alaihi bi nassi kitabin aw sunnatin aw ijma' annahu kabiratun aw 'azimun aw akhbara fihi bi shiddati al-iqab aw 'alaqa alaihi al-hadd aw shaddada at-takabbur alaihi fa huwa kabirah. Ciri-ciri dosa besar itu diantaranya ada penjelasan langsung dari Nabi. Beliau mengatakan misalnya inna 'idhamad dzunub, sesungguhnya dosa yang paling besar. Kalau ada kata-kata itu jelas itu dosa besar. Atau disebut juga dosa besar kalau di situ ada ancaman akibat atau iqab atau sanksinya di hari kiamat. Maka barang siapa yang melakukan ini di hari kiamat nanti dia akan begini begitu. Itu dosa besar. Atau allaka alaihi al-hadd, atau ada hukum hudud. Barang siapa yang begini maka potong tangan. Barang siapa begini maka dia akan dicambuk 80 kali. Siapa yang melakukan ini maka dia akan dirajam, dia akan dihukum pancung dan sebagainya. Selama itu ada hukum hududnya maka itu termasuk dosa besar. Atau di situ ada kata-kata laknat. Allah melaknat siapa?
Nah, siapa yang disebutkan berikutnya itu berarti itu perbuatan dosa besar. Allah melaknat yang mentato dan yang minta tato. Allah melaknat yang mencukur alisnya. Nah, kalimat laknat itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna 'azama adh-dhunub 'inda Allah." Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Rasulullah sendiri menyebut inna a'zamal dhunub. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah, rajul tazawwaja imra'atan falamma qada hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha. Di antara contoh dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Setelah dia tuntaskan hajatnya, dia ceraikan istrinya, dia bawa lari maharnya. Ini laki-laki. Ada laki-laki yang nikah cuman sekedar melampiaskan syahwatnya. Setelah dia selesai nikahi perempuan itu, dia ceraikan, maharnya pula dia bawa kabur. Bejat sekali itu. Maka bahasa hadis ini disebut dengan a'zamud dzunub, dosa yang sangat besar. Wa rajulun istamala rajulan, atau ada orang yang janji ngupahin orang, dia angkat seorang yang bekerja bersama dengan dia dengan janji upah. Fadhahaba bi ujratih, tapi kemudian upahnya tidak dia kasih. Nah, ini diantara contoh Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar. Thalithan, muhbitatil a'mal. Nah, ada dosa yang menyebabkan gugurnya dan terhapusnya amalan kita. Ini lebih mengerikan lagi. Kalau dosa besar saja tidak berpengaruh pada amalan soleh kita, itu masih bertaruh itu. Amalan soleh kita ditimbang dengan amalan dosa. Tapi kalau dia menggugurkan dosa, nah ini lebih berat lagi. Ketika orang itu melakukan dosa, pahalanya gugur. Apa contohnya? Yang pertama, dan ini yang paling bahaya sekali adalah asyirku war-riddah, syirik dan murtad. Tidak ada dosa lagi yang lebih daripada ini. Kalau sudah kena dua ini, apakah dia jadi musyrik atau dia jadi murtad, maka selesai semua amalan salehnya habis. Karena itulah selalu saya mengingatkan, dosa syirik, kalau dosa murtad itu mungkin kita tidak bisa jamin hidayah kita, tapi secara logika lebih mudah orang muslim itu jatuh dalam kesyirikan dibanding jadi murtad. Murtad ini kan dia keluar dari Islam. Tapi kalau syirik, dia keluar dari Islam juga, cuman dia tidak ada, dia masih beribadah, dia masih sholat, dia masih melakukan amalan saleh, tetapi di waktu yang sama dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya, di antara solusinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merutinkan membaca surah. Ini santri-santri, apa bacaan sebelum tidurnya? Masuk nggak dalam daftar bacaan sebelum tidur? Qul ya ayyuhal kafirun. Tak masuk ya? Dalam daftar bacaan zikir sebelum tidur, masukkan al-kafirun itu. Sebab kalau kita sudah aman dari syirik, sebesar dosa apapun yang kita bawa ketika kita mati, masih ada harapan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Separah para apapun dosa yang kita bawa mati, yang belum sempat kita taubati sampai datang ajal kita, selagi bukan dosa syirik, masih punya harapan besar diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu meninggal dunia dengan seluruh amalan salehnya bercampur dengan syirik sedikit saja, habis. Sia-sia semua amalan saleh, sia-sia semuanya, nol, putih, tidak ada amalan saleh lagi, hanya gara-gara meninggalnya bawa dosa syirik. Karena itulah masukkan dalam daftar zikir sebelum tidur kita
qul ya ayyuhal kafirun. Ada amalan pagi sore, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka ma la na'lamu. Itu juga ada dua amalan, satu pagi sore, satu lagi kita baca sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Maka dalam doanya itu ada syirik yang kita sadari, ada syirik yang tidak kita sadari. Syirik yang tidak disadari ini bahaya. Kita sangka aman sudah iman kita, akidah kita sudah lurus, diam-diam kita masih menyimpan syirik. Contohnya apa? Contoh sederhana misalnya, orang itu berobat. Dia biasanya punya dokter langganan. Nah, tahu-tahu dokternya nggak ada, dicari dokter yang lain. Nah, begitu dengan dokter yang lain, tak sembuh-sembuh. Lalu dia bilang, ini gara-gara berobatnya nggak dengan dokter itu. Coba dengan dokter itu, pasti sembuh. Syirik nggak itu? Syirik nggak itu? Coba dengan dokter yang itu tadi itu, mesti sembuh itu. Dokter yang sini. Nah, soal memastikan sembuh itu boleh? Nggak bisa. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ketika kesembuhan dinisbatkan kepada selain Allah, maka kita meletakkan wewenang Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh dalam syirik. Sebab hanya zat Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Kita cuma berobat. Tapi kalau kita meyakini sembuh ini gara-gara si fulan itu syirik. Tak sadar kita itu syirik sudah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syirik dan murtad. Nah, murtad ini juga sebenarnya bukan hal yang sederhana, ya, bukan hal yang gampang. Ini soal hidayah ini. Saya sedikit bercerita, setahun yang lalu lah, atau setahun yang lebih lah, saya jadi saksi ahli di pengadilan agama terkait perceraian. Ceritanya singkatnya, ada seorang bule Australia di Nongsa, dia kerja di Indonesia ini, lalu menikah dengan perempuan dari Malang, perempuan Jawa, dan dia muslimah. Nah, karena dia muslimah, maka dia bikin syarat kepada laki-laki itu, saya mau menikah dengan anda asal anda masuk Islam. Oke, masuk Islam laki-laki itu, saya lupa tahun berapa itu ya. Setelah si laki Australia atau bule ini masuk Islam, nah begitulah hidayah Allah yang berbicara. Tahu-tahu istrinya yang murtad sekarang. Setelah dia punya anak, istrinya murtad. Nah, istrinya juga begitu dia murtad, dia ajak lagi suaminya, bang, beri agama lama aja lah, kata dia. Kata semua, nah bisa, saya masuk Islam, sudah masuk Islam serius, kata dia. Allah jaga keimanan suaminya ketika istrinya murtad. Tapi istrinya murtad itu, dia jadi Katolik, tapi dia tidak ngurus surat cerai, surat bukti dia murtad. Dia ikut semua kalau dalam Katolik itu, orang yang mau jadi Katolik itu dia harus ada pendidikannya khusus itu. Dan dia ikuti semua pendidikan itu. Tapi di akhirnya dia tidak ambil suratnya, sehingga tidak ada bukti bahwa dia resmi Katolik. Tapi Bible-nya, kalung salib dan semua status di medsosnya itu semua sudah pakai bahasa-bahasa bukan bless apa gitu ya, bahasa-bahasa perayaan Natal menjadi ikut. Lalu karena tidak murtad, akhirnya dia kabur, dia bawa anak perempuannya. Nah, dari sini kemudian masalah. Ketika dia bawa kabur anak perempuannya dibawa kabur ke Jawa itu, tapi dia posting di media sosial. Jadi suaminya lihat, kok anak saya jadi kayak gini, di perayaan Natal diikutkan, malam minggu diikutkan. Nah, akhirnya dia minta ini bisa diambil, karena setelah dia kabur bercerai, kemudian untuk menyelamatkan anaknya ini, dia harus punya bukti yang kuat kalau istrinya murtad. Sebab secara aturan negara kalau sudah bercerai, maka hak asuh anak kecil itu ada di tangan ibunya. Tapi kalau ibunya murtad, maka dia boleh diambil oleh ayahnya, tapi dengan syarat ada bukti bahwa ibunya murtad. Nah, ibunya pandai pula, dia sudah kasih Injil dan sebagainya itu, tapi karena tidak ada bukti yang tertulis bahwa dia murtad, akhirnya nggak bisa diambil.
Nah, terakhir caranya dikasih oleh pengadilan agama itu bisa diambil oleh suaminya kalau ada fatwa. Harus ada diundang orang MUI untuk memastikan bahwa istrinya murtad. Saya dikasih semua data ini bahwa memastikan sudah murtad apa tidak istrinya. Kalungnya, bimbel sebagainya dikasih ke saya. Akhirnya saya jadi saksi waktu itu. Itu semua umur pengadilan agama itu. Untuk memastikan hanya beberapa kali pertanyaan saja Dewan Hakim, mana hakimnya muslim. Saya memastikan bahwa perempuan yang murtad, si bilang iya. Nah, akhirnya setelah sidang kemudian dinyatakan sah bahwa istrinya murtad sehingga anaknya bisa diambil. Pelajaran bagi saya tentang di situ adalah tentang akidah, tentang hidayah. Jadi suaminya ini masuk Islam gara-gara istrinya yang ngajak dia masuk Islam, lalu masuk Islam dia. Setelah dia menikah dan punya anak, istrinya pula yang murtad. Tapi kuasanya Allah SWT, suaminya kemudian tetap bertahan dalam Islam. Setelah dia bercerai, sekarang dia nikah lagi dengan perempuan baru, perempuan yang berhijab, insya Allah wanita salehah, sehingga anak dia tetap dia jaga keimanannya, dia jaga iman dia dan dia jaga iman anaknya. Jemaah sekalian, begitulah beratnya di zaman sekarang. Hati-hati saja kita, ya, cobaan, godaan, terutama kesyirikan ini sangat besar, ya. Kesyirikan itu kadang-kadang mainnya, biasanya orang jatuh dalam kesyirikan itu biasanya kalau dia mau berobat itu jatuhnya banyak syirik. Hati-hati kalau dia mau berobat, kemudian kalau berkaitan, hati-hati juga. Berobat banyak sekali orang jatuh dalam kesyirikan dalam berobat. Selama tidak ada kesyirikan maka ruqyah itu boleh. Nah, cuman jebakannya dukun juga ganti-ganti. Dukun pun pakai istilah ruqyah pula. Hati-hati. Apa ciri ruqyah dukun itu? Ciri ruqyah dukun itu dia bisa nebak jinnya di mana. Dia bilang, dia tengok di terawanya gitu, kepalanya 5, di kakinya 2, jinnya dari sana itu. Nah, kalau sudah begitu bahasanya, dia ngeruqyah tapi dia bisa nebak jinnya sekian, di rumah ini sudah ada penunggunya ini, di kamar sana 1, di toilet sana, di toilet jelas ada jin kan, terus di langit-langitnya ada sekian jinnya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu dan mengaku-ngaku ruqyah, suruh pulang saja itu. Sebab itu menjadi talbis iblis, ya, tipu-tipu iblis, tetapi tidak sesuai syariat. Saya pernah juga bertemu dengan orang ruqyah. Ketika saya tanya, ente tadi baca apa? Kok bisa begitu? Ente baca apa? Apa kata dia? Rahasia. Tidak boleh sembarang orang tahu. Kalau sudah rahasia tinggalkan aja itu. Sebab yang namanya ruqyah syariah itu mesti ada dalam Al-Quran, mesti ada dalam hadis. Tidak keluar dari itu. Mesti ada ayatnya, ayat apa yang dibaca, kemudian baca doa-doa dari Nabi, apa hadisnya, jelas semua. Ketika ada dirahasia-rahasiakan, sudah selesai, mendingan suruh pulang saja itu. Sebab ruqyah itu tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang boleh dirahasiakan. Oh, saya baca Fatihah, saya baca Al-Quran, Al-Baqarah, oke. Saya baca Mu'awwizat, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tidak masalah. Tapi kalau saya bilang ini rahasia, suruh pulang. Jadi kalau ada klaim-klaim tentang yang gaib, dia bisa menerawang. Nah, kalau sudah ruqyah seperti itu tinggalkan saja, ya. Khawatirnya kita nanti jatuh dalam kesyirikan. Apalagi kalau pakai syarat. Ini ruqyah ini ada syaratnya nih katanya. Apa syaratnya? Kain putih. Nah, kalau sudah syarat-syarat nggak ada. Ini apa urusan sakit saya dengan kain putih? Nggak ada urusan. Saya pernah kan di koran Kosmetro kalau nggak salah itu ada iklan-iklan dukun banyak itu. Saya coba telepon satu-satu itu. Pak, saya mau konsultasi sebenarnya. Apa masalahnya? Banyak masalah saya ini sih. Oh, manusia mana nggak ada punya masalah? Semua manusia punya masalah. Maka saya punya banyak masalah ini. Dia bilang, Bapak datang saja ke tempat praktek kami, bawa pasir hitam. Saya bilang, Pak, saya nggak ada urusan sama pasir hitam, Pak. Saya banyak masalah saya. Apa hubungan sama pasir hitam saya? Mungkin dia nggak saja kerjain ini.
Matikan dalam telepon itu. Mati. Ini orang nggak serius nih, ngerjain dukun aja ini. Saya tanya, apa masalah? Saya banyak masalah, apa solusinya ini? Kalau dia bilang, ala berzikrillah tatmainnul qulub, baru betul itu kan. Bapak banyak berzikir, bapak baca Al-Quran, bertobatlah, istighfar. Kalau itu oke. Ini suruh bapak cerita, itu ciri dukun. Dan hati-hati ya. Biasa orang kalau ada masalah terkait pekerjaan, terkait pernikahan, terkait jodoh, itu biasa konsultasinya ke dukun, dan paling mudah untuk keseret dalam hal-hal kesyirikan. Dan ingat, syirik itu maupun syirik kecil yang tidak sampai pada menggugurkan semua dosa, kalau sudah jatuh ke dalam kesyirikan, maka semua pahala, semua amalan saleh kita hilang. Kemudian apalagi yang menggugurkan dosa kita itu, diantaranya at-ta'ali 'ala Allah 'azza wa jalla. Dalam sebuah riwayat dari Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatha anna rajulan qala wallahi yaghfirullahu la yaghfirullahu wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa inna Allah ta'ala qala man alladhi yata'ala 'alayya ay yahlif alla aghfira li fulan. Ada orang bersumpah atas nama Allah tapi mengaku sesuatu yang tidak benar. Ya, ada orang melihat orang bermaksiat, seseorang melihat kawannya bermaksiat, lalu dia bilang, wallahi Allah tidak akan mengampunkan dosa si fulan itu. Wallahi Allah tidak akan mengampunkan dosa si fulan itu. Urusan mengampunkan dosa itu urusan Allah, tapi dia tidak berani jamin, wallahi dia tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lalu man alladhi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampunkan dosa si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalan. Sesungguhnya aku sudah mengampunkan dosa si fulan itu dan aku menggugurkan seorang itu. Jadi kita jangan, makanya di dalam Islam itu kita jangan disibukkan memvonis orang lain, ini orang lain. Wallahi dia tidak akan dosanya oleh Allah. Apa kata? Dosa kamu, justru kamu itu yang pahalanya aku habiskan. Habis pahalanya tidak ada lagi. Gara-gara dia menghakimi saudaranya bahwa saudaranya itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tarku salatil asar. Secara khusus semua salat itu kalau kita tinggalkan dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara keistimewaan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal faqad habita 'amaluhu. Barang siapa maka telah amalan salehnya. Secara khusus ya, dari Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri ahluhu. Orang yang ketinggalan salat asar seperti orang kehilangan harta dan keluarga. Jadi spesial itu salat asar. Demikian secara urutan salat asar itu berada di tiga. Kalau kita bicara urutan paling keistimewaan salat fardu itu, yang pertama salat subuh, terus salat isya, salat asar, salat zuhur, dan terakhir salat maghrib. Kemudian mengintihaku lillahi azza wa jalla fi sir, melawan aturan Allah, melakukan perbuatan haram secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya gini, berbuat dosa itu kadang kita lakukan kadang lakukan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan jelas dosanya, raja dan Majelis Ulama Indonesia ketika itu. Tapi karena media akhirnya ya dia dimunculkan, diviralkan dan sebagainya. Akhirnya orang kemudian ngikut goyang ngebor itu. Ada anak-anak kecil oleh ibunya, nak coba goyang ngebor, nak ada deh, coba.
Ibu-ibu nyuruh anaknya berjoget seperti Inul. Dosa siapa itu? Dosa ibu itu jelas ngajar yang salah. Tapi ada dosa lagi, siapa dapat dosa? Inul. Sekiranya Inul sampai meninggalnya tidak pernah bertobat dan menyatakan tobat dari dosa dari goyang ubur itu, nanti 1 abad kemudian orang terus melakukan seperti itu, dia dapat dosa. Makanya kata para ulama, setiap ada pembunuhan, yang membunuh dapat dosa. Siapa lagi dapat dosa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil. Makanya Qabil itu kebayang berapa dosanya. Anak Nabi Adam nggak ada yang kafir, Muslim. Sejarah kekafiran itu, kesyirikan itu baru ada setelah zaman Nabi Nuh. Setelah zaman Nabi Nuh itu baru ada kekafiran, kesyirikan. Adam, Idris, itu nggak ada orang kafir, semuanya Muslim. Belum ada penyakit syirik itu. Tapi dosa itu sudah ada. Seperti dosa yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil. Qabil itu kemudian membunuh saudaranya Habil. Nah, setiap ada pembunuhan, maka yang dapat dosa adalah Habil, karena dialah yang memulai pembunuhan. Kan begitu, dosa terang-terangan begitu. Jadi kalau orang dapat ide, nah misalnya nih santri, gimana cara kabur? Kawannya bisa kabur gitu. Atau dia bisa ngapain tidak ketahuan sama musyriknya. Ada yang ngasih ide itu lalu diikuti sampai 3 generasi ikut, semuanya dapat dosa, dan dia dapat dosa sebanyak orang ngikutin dia itu. Maka dia berbuat jahat. Kalau kemudian perbuatan kita itu ditiru oleh banyak orang, baik, itu kalau terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi, tetap ada dosa, ada, tapi tidak separah terang-terangan. Kalau soal parah tidak separah terang-terangan, tapi kalau bahaya sama saja bahayanya. Ya. Apa bahayanya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Tabrani wal Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "La u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin kajibal tihama bayda." Aku akan memberitahukan kepada kalian satu kaum yang akan datang pada hari kiamat membawa sebegitu banyak kebaikan seperti gunung Tihama. Itu gambaran saking banyaknya amalan salehnya. Di banyak amalan salehnya seperti gunung Tihama banyak pahalanya. Faya'aluhullahu haba'an manthura. Tadi begitu Allah jadikan seperti, karena dia tidak ada sama sekali. Kita sangka amalan kita seperti gunung, begitu ditimbang tidak ada nilai. Kenapa? Makanya faqala Thauban, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jullahum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, itu sampaikan ke kami seperti apa kriterianya itu, agar kami tidak jatuh seperti itu. Khawatir juga kita, kata sahabat. Udah kita sangka-sangka amalan seperti gunung, begitu ditimbang zong, tidak ada nilai sama sekali. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Kata Rasulullah, mereka itu adalah saudara kalian semuanya. Wa min jildikum, artinya sama warna kulitnya dengan kalian. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga salat malam seperti kalian salat malam. Bayangkan, salat malam sama-sama, puasa sama-sama, ibadah sama-sama. Tapi kenapa amalan soleh mereka tidak ada nilai? Sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnahum aqwamun idza khalu bimaharimillahi intahaquha." Tetapi mereka adalah satu kaum, ketika mereka bersepi-sepi menyendiri, mereka lawan, mereka langgar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak tafsir ulama tentang ini, ya. Maksud dia melanggar senyap-senyap itu bagaimana? Boleh jadi dia bermuka dua, di depan orang, di depan kawannya dia soleh, di belakangnya tidak soleh. Kalau di depan kawan-kawannya banyak zikirnya, di belakang tak pakai zikir. Di depan kawannya dia betul-betul jaga dirinya, di belakang dia labrak semua aturan itu. Nah, orang yang semacam ini
semua amalannya menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang lain adalah orang yang memelihara anjing di rumahnya, di dalam rumahnya, dan tidak ada tujuan untuk menjaga kebun, menjaga hewan ternak, atau untuk berburu. Jadi di dalam Islam boleh memelihara anjing dengan 3 tujuan. Ya, kalau tujuannya untuk anjing itu gunanya untuk jaga kebun, atau anjingnya untuk menjaga hewan ternak. Nah, kata sebagian ulama, kalau jaga hewan ternak saja boleh ada anjingnya, jaga kebun boleh ada anjingnya, ini jaga rumah yang ada harta benda di situ tentu lebih layak lagi untuk dijaga. Maka kemudian mereka membolehkan ada anjing penjaga rumah, terutama dalam mazhab Maliki yang lebih mempermudah berkaitan dengan soal anjing. Tapi kalau kemudian anjing itu ditaruh di dalam rumah, apa yang terjadi? Habis pahala kita. 1 hari 1 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud. Amal kita cuma dapat berapa? Gara-gara ada anjing seekor dalam rumah kita, habis amalan soleh kita. Maka seorang muslim itu tidak boleh ada anjing di dalam rumahnya. Bukan saja tidak boleh karena menggugurkan dosa, tetapi juga menghalangi masuknya malaikat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi, sudah janjian sama malaikat Jibril akan didatangi, ditunggu-tunggu tidak juga datang malaikat Jibril, tidak muncul-muncul juga. Apa masalahnya? Coba Rasulullah kan nggak bisa kontak telepon, apa nggak bisa gitu. Posisinya Rasul nunggu, mana nih nggak datang malaikat Jibril. Ternyata di kolong ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seekor anak anjing masuk. Nah, begitu anak anjing itu terusir, tiba-tiba langsung muncul malaikat Jibril. Itu berarti bahwa malaikat tidak akan masuk di rumah. Malaikatnya bukan malaikat semuanya, tapi malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Jadi seorang muslim itu kalau mau pelihara kucing saja boleh, jangan pelihara anjing, sebab menghalangi datangnya rahmat yang dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, malaikat Israel, tak ada masalah, dia 100 ekor pun anjing dan masuk juga dia. Kalau sudah tiba waktu cabut nyawa itu nggak ada urusan anjing. Tapi kalau malaikat rahmat enggak, dia tengok rumah itu banyak anjing, tak masuk dia. Lalu siapa yang bawa rahmat Allah itu? Dari mana kita dapat rahmat Allah itu? Malaikat yang bawa. Sementara di dalam rumah kita ada penghalang. Karena itu jangan pernah ada anjing di dalam rumah muslim, ya. Selucu-lucunya anjing, kan ada itu anjing yang lucu kayak boneka, tetap statusnya anjing, tetap statusnya membawa najis mughallaz, najis berat. Susahlah orang Islam itu kalau punya anjing, susahlah. Kalaupun ada, taruh di luar. Kalaupun lebih ada lagi, taruh dalam kandang. Kalau memang tujuannya untuk jaga. Kalau di Malaysia itu pernah saya baca, dia untuk mengantisipasi, karena anjing ini hukumnya ribet, belum lagi najis beratnya kan, akhirnya diakalin diganti dengan angsa. Jadi di beberapa waktu dulu saya pernah baca itu, dia tidak punya anjing penjaga rumah, dia punya angsa jaga rumah. Ini kalau ada orang mau coba maling, angsanya langsung teriak gitu kan. Allah alam hasilnya apa, bagus apa tidak efeknya ada angsa itu. Kalau mau coba aja, kalau rumahnya banyak duitnya misalnya, jaganya dengan angsa. Man ittakhadha kalban illa kalb zar'in aw ghanamin aw saydin. Barang siapa yang memelihara anjing bukan karena untuk anjing menjaga hewan ternak atau kebunnya atau untuk buruan, yang qusmin ajrihi kullu yaumin qira, akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ya, kita bisa bayangkan pahala kita 1 gunung Uhud aja belum dapat, ini sudah berkurang 1 gunung. Lalu kita menghadap Allah itu dengan pahala apa? Kita ngumpulin pahala sikit-sikit, zikir sedikit dapatnya, tilawah cuma dapat sedikit, sedikit-sedikit itu dijaga. Ini gara-gara ada anjing di rumah, habis pahala kita. Nauzubillah. Baik, berikutnya yang menggugurkan dosa kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai'in
Barang siapa yang bertanya arraf. Nah, ini kalau di bahasa kita dukun-dukun, orang-orang yang kadang-kadang disebut orang pintar, ya, orang-orang apalagi istilahnya paranormal atau apa. Barang siapa yang cuma bertanya kepada mereka, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. 40 hari 40 malam tidak diterima ibadah salatnya. Nah, kalau hadis ini salah paham, oh gitu ya, saya nggak diterima salat saya, berarti apa? Ya udah, saya nggak usah salat. Ini lebih parah lagi ini. Kalau dia tidak salat, maka hukumnya ya tambah berat lagi. Dia sudah melakukan dosa besar karena dia tidak salat. Jadi hadis ini tetap, kalau dia salat tidak diterima. Kalau tidak salat, itu dosa besar. Jadi tetap salat, tetap. Ada orang habis ke dukun, lalu dia tobat. Setelah dia tobat, tetap salat, wajib salat. Karena kalau dia tidak salat, maka hukumnya dia sudah melakukan dosa besar, dosa yang paling besar lagi itu. Karena dosa yang berpengaruh kepada amalan saleh kita yang lain ini ketika meninggalkan salat. Karena itu walaupun diancam dosanya, apa diancam salatnya tidak diterima oleh Allah, salat tetap tunaikan untuk menggugurkan kewajiban, sehingga dia tidak punya hutang, ya, tidak punya hutang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanya dukun, baru nanya itu, hati-hati. Nah, kalau macam saya tadi nanyanya ngerjain boleh, ngerjain atau jelek-jelekin dia, telepon, bikin dia kesel boleh, ya, sehingga habis itu pening pula dia kasih iklan, kasih nomor telepon, setiap kali diangkat telepon ngerjain terus, pening juga dia kan. Lama-lama, aduh, ganti profesi lah. Nah, itu boleh, ngerjain dukun, nasihatin dukun, telepon, kan enak nasihatin orang yang kelihatan. Mau Pak tobat Pak, matiin. Habis telepon lagi, ganti nomor baru kan. Telepon lagi dukun, itu boleh, itu bagus. Tapi Pak, saya mau konsultasi, tapi serius nih konsultasinya. Habis 40 hari baru nanya itu. Bagaimana kalau percaya lagi? Nah, kalau percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang-orang yang mengaku-ngaku tahu alam gaib, fasaddaqahu, lalu dia benarkan omongannya itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bahaya itu, kafir. Hadis terkenal dari Imam Ahmad. Di lain hadis dari Imam dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man ata 'arrafan aw sahiran aw kahinan yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mirip ya, mendatangi tukang sihir. Ini kalau sini ada tambahan, mendatangi tukang sihir dan dia percaya dengan omongannya, maka dia sudah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nanya dukun. Oke, intinya apalagi profesi jadi dukun, nanya ke dukun saja masalah, nanya ke orang pintar saja masalah. Orang pintar itu dalam pengertian dia klaim tentang perkara gaib. Siapapun yang mengaku perkara yang gaib, maka tinggalkan. Karena wa ma ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Jadi kalau ini bisa nebak di sini ada setan berapa, ini berapa. Kalau saya tanya kalian semuanya yang di sini, di dalam masjid ini ada nggak jinnya? Dalam masjid ini ada nggak jinnya? Ada nggak kira-kira? Nah, kalau penjelasan gaib itu dari Allah dan Rasul, selesai. Dalam toilet ada jin nggak? Dalam toilet ada jin nggak? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts, jin-jin jantan, jin laki-laki, wal khaba'ith, jin perempuan. Ada, jelas itu. Tapi dalam masjid ini ada jin apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita bilang tidak, kita nggak tahu. Kita bilang iya, kita juga nggak tahu. Jadi wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Jinnya pun juga kita nggak tahu. Apakah jinnya jin yang beriman, apa jin kafir, kita nggak tahu. Bisa ada, bisa tidak. Wallahu a'lam. Sebab tidak ada penjelasan khusus bahwa jin menetap dalam masjid. Tapi kalau di pasar ada nggak jinnya? Ada, Rasulullah cerita itu. Jin itu menetapnya, dia menaruh panji-panjinya di pasar itu. Maka kalau bisa, kata Rasulullah, jadilah orang yang paling terakhir masuk pasar.
dan jadilah orang yang paling duluan meninggalkan pasar, karena jin menancapkan panji-panjinya di pasar. Nah kalau ini oke, hadisnya jelas. Tapi di Temiang ada nggak jinnya itu? Di kuburan Temiang itu untuk belaulah apa gitu, wallahu a'lam. Tapi bisa saja sangat mungkin terjadi jin di sana, karena tempat-tempat yang jauh dari zikir kepada Allah tentu lebih disukai oleh jin dan syaitan. Kalau itu iya ya. Tapi kita memastikan di sini berapa, di situ berapa, berarti itulah orang-orang yang arraf, orang-orang yang sok tahu, karena disebut dengan orang-orang pintar. Yang menggugurkan dosa berikutnya adalah syurbul khamar, minuman khamar. Jadi istilah syariat itu khamar. Satu lagi namanya nabiz. Khamar itu terbuat dari anggur yang nanti kalau diminum memabukkan, itu khamar. Kalau yang dibuat selain anggur dan sama-sama memabukkan, maka disebut dengan istilah nabiz. Ya, boleh jadi dari kurma, boleh jadi dari singkong, boleh jadi dari ini tua-tua itu. Itu dalam bahasa, dalam mazhab Syafi'i namanya nabiz, minuman yang memabukkan tetapi tidak dari anggur. Kalau anggur namanya khamar. Itu semuanya memabukkan kalau diminum sama. Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Orang yang minuman khamar yang memabukkan itu walaupun setetes tidak akan diterima salatnya oleh Allah selama 40 hari. Tapi ingat, walaupun dia sudah kalau dia sudah minum, tetap salat supaya tidak punya hutang, supaya tidak nambah lagi dosa besar yang baru. Ya, kalau ada orang minum khamar lalu dia bertobat, tetap salat. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat Allah ampunkan tobat, terima tobat. Wa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 salat. Kalau dia kembali lagi, Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Ya, ingat minuman khamar. Nah, kita mungkin tidak minum khamar, tapi hati-hati setetes khamar masuk. Makanya kan ada hidangan daging. Untuk mengempukkan daging itu dia menggunakan cuka tuak arak putih. Ini pengakuan ada pemilik restoran, dia ngaku, dia cerita sama ketua MUI. Nah, saya sebut nama mereknya ya. Ini pernah cerita karena langsung ke Haji Azhari Abbas rahimahullah ketika waktu beliau masih jadi ketua MUI, waktu beliau masih hidup itu, beliau cerita pemilik restoran ini bilang sama beliau bahwa untuk mengempukkan daging yang mereka jual itu direndam dengan tuak. Tuak itu kan khamar. Nah, karena sudah bercampur dengan tuak, berarti kan ada khamarnya di dalam daging itu untuk supaya jadi daging empuk. Kalau kita makan daging itu sama dengan mengkonsumsi khamar. Orang yang mengkonsumsi khamar ditolak salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi tidak langsung kita nenggak minum bir gitu, enggak. Tapi boleh jadi malah di cara yang lain. Nah, caranya itu khamar. Ya, hati-hati. Allah tidak akan, sini akan gugurlah tidak ada manfaatnya walaupun tetap wajib salat, ya. Kemudian yang berbahaya yang lain adalah orang yang zalim kepada sesama makhluk. Ini kita sebut dalam hadis yang masyhur namanya muflis, orang yang bangkrut, ya. Saya tidak mengulang-ulang hadis bangkrut ini. Dosanya kepada Allah lebih mudah diampunkan, tapi dosanya kepada makhluk dan dia sampai mati tidak minta halalkan atau tidak minta maaf. Makanya minimal kita rajin-rajin minta maaf sama saudara kita. Jangan sampai ada dendam, supaya ketika di hari kiamat urusan kita dengan dosa dengan saudara kita itu tidak menyebabkan berkurangnya amalan soleh kita nantinya. Atau kalau kita punya hutang, bayarlah atau kita minta halalkan, supaya sekali lagi tidak habis dosa kita, habis pahala kita. Nah, ini sama kalau penyakit anak-anak santri. Pernah pakai sandal orang lain tidak? Tanpa izin. Pernah pakai sandal orang lain tanpa izin tidak? Hati-hati. Kita merasa santai saja, oh sandal saya.
Sendal saya hilang, terus sendal orang lain kita embat. Kan sendal saya hilang, kan sendal orang lain saya ambil. Dari mana alasan itu membenarkan? Saya selalu mendoktrin lebih baik kaki kita bersakit-sakit karena tanah itu, karena kerikil itu, lebih baik kaki kita sakit-sakit di dunia daripada kaki kita diazab oleh Allah di hari kiamat gara-gara pakai sendal saudara kita tanpa ridho saudara kita. Jangan pernah meremehkan itu, karena ini pengalaman saya, bukan hanya di Indonesia, ini sampai di Mekah sana. Sampai di Mekah kita habis dari Mina, jadi selesai dari selesai dari Mina itu kita ngambil nafar awal, kita pulang ke hotel istirahat. Belum tawaf ifadah, belum istirahat, pulang ke hotel dulu. Nah, jalan ke Masjid Haram itu jauh, kita hotel kita 2 kilo dari Masjid Haram. Akhirnya kita sholat depan masjid, depan hotel ada masjid Syarif Mansur. Saya pakai sandal jepit, tapi saya tulis nama saya di situ. Sandal jepit, tapi kan lumayan juga untuk menemukan panas-panasnya Mekah situ. Saya tulis nama saya, dan saya pakai jaket waktu itu semacam rompi lah, petugas haji. Ada nama saya sini. Begitu sholat zuhur, saya selesai sholat zuhur, saya keluar dari masjid, tengok, tak ada lagi sandal saya, sandal jepit, tak ada lagi sandal saya. Udah saya menyekir sampai ke hotel, panas juga itu kan, panas-panas siang zuhur itu, sampai ke hotel. Nah, asal balik lagi ke situ, karena yang mobil 1 real itu pas lagi musim haji dia nggak beroperasi, sehingga jauh kalau kita ke Masjid Haram 2 kilo. Nah, asal saya ke masjid lagi, begitu sampai ke masjid saya cek loh, ada sandal saya pindahin tempat lain. Biar nanti orang itu dia nyari dulu dari itu, saya pindah tempat lain. Habis salat asar saya keluar. Nah, pas saya keluar ada orang nyari sandal, ambil sandal itu. Begitu kakinya masuk sandal itu, saya tepuk, Pak, saya bilang, itu sandal siapa itu? Kenapa mau pakai? Ya, dia senyum-senyum aja. Kenapa mau pakai? Saya bilang, itu sandal saya, ini namanya, ini nama saya, sama itu sini. Habis sandal saya ada yang ambil, kata dia. Lalu kenapa sandal bapak saya bapak ambil? Saya bilang, kita ini kepala masih botak ini, saya bilang ini. Belum selesai haji kita, ngambil sandal orang juga sih. Saya mau bayangkan itu karena kebiasaan. Hati-hati, khawatir kebiasaan itu sampai ke Mekah pun kayak gitu juga nanti. Tahu nggak ada berapa dosanya kalau di Mekah itu? 100.000 kali dosanya. Bayangkan. Makanya doktrinnya itu, saya selalu doktrin juga pada santri itu, biarlah kaki saya sakit karena kerikil-kerikil ini kan cuma dekat ya dari masjid ke kamar, kan nggak jauh-jauh sana lah kan, daripada saya mengambil sandal orang lain. Begitu, karena ini mana-mana penyakitnya begitu ya. Gimana penyakit begitu, seenaknya nyari sandal orang lain, dia cari-cari sandal dia nggak ada, ya udah sandal orang diembat sama dia. Itu satu contoh sandal, yang lain juga mungkin ada. Ingat, kalau dia saudara kita tidak izinkan, itu nanti ditagih dari kiamat. Dia yang sandal saya hilang, dia yang membuat rupanya. Memakai harta orang yang tanpa izin itu juga bisa menggugurkan amalan saleh kita. Nah, nanti gimana caranya? Karena sudah sampai hari kiamat, nggak ada lagi cerita maaf, afwan, nggak ada lagi hari kiamat afwan itu. Yang ada apa kata Allah? Pahala dan dosa. Tinggal transfer aja lagi. Sampai mati dia nggak pernah minta maaf sama orang ini. Kawan dia setiap hari dibully dia tiap hari, nggak pernah juga minta maaf. Bagi yang dibully tenang aja, urusan Allah itu jangan dibalas, urusan Allah itu nanti. Sehingga nanti yang terjadi apa? Transfer pahala dan dosa saja lagi. Iya kalau masih punya pahala. Kalau nggak ada pahala, dosa orang itu yang diambil, sehingga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pahala, yang ada cuma dosa saja. Nauzubillah. Baik, sekali kita masuk waktu masuk, kita salat isyraq dulu, dan sebelum di ujung majlis kita akhiri majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.